Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah artikel yang menarik dari The Athletic yang ingin gue bahas di konten kali ini ya. Langsung aja, ini masih terkait dengan kekalahan Manchester United menghadapi Liverpool. Ada hal yang dibahas di artikel ini dengan judul yang menurut gue cukup menarik ya. Ini terkait dengan Arne Slot. Ditulis di sana, setelah Arne Slot ini bisa mengetahui kurang lebih taktik, bagaimana cara mengalahkan taktik dari Erik ten Hag di TV, apakah ini membuat fans dari Manchester United harus worry ataupun khawatir? Ini ditulis oleh jurnalis yang menarik juga, yaitu adalah Karl Anka ya. Di sebuah wawancara setelah pertandingan tersebut menghadapi Manchester United, Arne Slot mengatakan bahwa musim lalu mereka melakukan man marking di lini tengah dengan menekankan nomor 7 dan juga nomor 11 ya, artinya dua pemain untuk menjadi atau pemain yang melakukan pressing dengan striker, dan salah satu pemain sayap juga ikut naik. Musim ini mereka lebih banyak menggunakan nomor 9 dan juga nomor 10 dalam melakukan pressing. Jadi kurang lebih seperti menggunakan formasi 4-4-2. Jadi itu saja yang berbeda. Saya melihat mereka ya, menurut saya ini bekerja lebih keras jika mereka sedang memainkan bola. Jadi mereka harus berlari atau mereka harus lari lebih banyak. Setidaknya itu yang saya lihat di pertandingan pertama. Roy Keane yang pada saat itu melakukan wawancara kemudian bertanya kepada manajer dari Liverpool ini ya, Arne Slot, yaitu adalah kalau tim melihat bahwa timnya atau Liverpool ini bermain dengan high press ya, ini memungkinkan mereka untuk bisa langsung ke pemain-pemain Manchester United ketika mereka ini memenangkan bola. Arne Slot mengatakan back sayap mereka, artinya back sayap dari Manchester United ini 9 dari 10 kali ini posisinya sangat tinggi, dan kemudian Casemiro ini masuk di antara keduanya. Jadi jika Anda mengambil bola dan menjaga atau meletakkan Luis Diaz dan juga Mo Salah ini tetap dalam posisi yang tinggi, Anda akan dalam situasi 1 lawan 1. Dan kemudian Anda membutuhkan gelandang yang bisa berlari ya, dan kami memiliki 3 dari mereka hari ini yang terus berlari. Dan jika mereka harus melakukan duel, mereka harus agresif untuk menang. Dan itu merupakan salah satu alasan utama kenapa kita bisa menang menghadapi Manchester United hari ini. Itu yang ditulis oleh Arne Slot. Dan ditulis juga di artikel ini ya, gue tampilkan juga cuplikan gambarnya, apa yang terjadi di 2 musim ketika Erik ten Hag ini menerapkan sesuatu di Manchester United, artinya permainan ya, bagaimana Manchester United ini melakukan pressing di depan ini dengan 3 pemain, dan ini dianggap bisa mengganggu lawan ketika mereka ini build up dari belakang. Tapi apa yang terjadi, lawan ini melihat ya bahwa dengan situasi seperti itu, ini ternyata melihat sangat mudah untuk bisa bermain-main dengan pressing dari pemain Manchester United yang tidak konsisten. Musim lalu beberapa manajer termasuk Ange Postecoglou dan juga Roberto De Zerbi menyadari bahwa mereka dapat memperkuat lini depan sehingga Manchester United ini mendapatkan, atau ketika sampai pada titik puncaknya ya, mereka membuat back tengah mereka ini menjaga jarak di beberapa periode pertandingan. Dan ya, ini juga terlihat bagaimana Luis Dang yang melakukannya ketika bertemu dengan Manchester United musim lalu. Dan setelah kekalahan 4-0 menghadapi Crystal Palace, Erik ten Hag ini melakukan perubahan dari strateginya dengan memakai false 9 dan meminta pemain sayapnya ini untuk melakukan pressing dengan menambah pemain ekstra di lini depan. Manchester United ini berharap ya pemain-pemainnya bisa lebih mengganggu build up lawan. Tim lawan saat melakukan atau saat
formasi tersebut ataupun false nine yang diterapkan oleh Manchester United merasa lebih sulit untuk bisa memainkan bola ke sayap. Akibatnya mereka lebih banyak mencoba untuk melakukan umpan ke lini tengah, di mana para pemain Manchester United seharusnya menunggu untuk melakukan tackle dan mendapat kembali penguasaan bola. Jadi memang dari situasi yang bisa dilihat ini ya, ini adalah situasi 4-2-4 yang dilakukan oleh pemain Manchester United. Ini memang diharapkan ada agresivitas dari lini tengah. Walaupun mereka hanya 2 orang, tapi diharapkan mereka ini agresif. Dan situ salah satu kunci kenapa kalah menghadapi Liverpool, karena kalah agresivitas. Lalu juga konsistensi dalam melakukan pressing dan banyak berlari. Ini menurut gue juga merupakan tuntutan yang harus dilakukan supaya 4-2-4 ini bisa berhasil ya. Tapi ketika menghadapi Liverpool, ini ditulis di artikel ini, hal tersebut tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena ada 2 alasan di artikel ini yang ditulis ya. Nomor 1 adalah saat Liverpool menguasai bola, beberapa pemain merasa nyaman mengoper dan menerima bola di bawah tekanan, membuat skema Erik ten Hag ini jadi tidak berjalan. Nomor 2 adalah ketika Liverpool kehilangan possession, mereka menekan ke depan untuk memanfaatkan formasi 3-1-6 Manchester United saat membangun serangan. Jadi dari formasi 3-1-6 ini ada 3 pemain belakang, 1 gelandang, dan 6 pemain yang memang harapannya ini kan bisa membuka pertahanan lawan. Tapi Liverpool mereka ambil resiko nih, mereka melakukan pressing justru di pemain-pemain belakang dan juga tengah Manchester United. Dan ya, ini juga terlihat misalnya betapa sedikitnya pemain Manchester United yang berada di belakang bola dan siap bertahan setelah Casemiro kehilangan penguasaan bola di gol pertama, yang memang pada saat itu Manchester United bahkan 3 lawan 5 ya kan. Ini ya itu tadi resiko dari 3-1-6 ketika transisi. Ini juga salah satu hal yang lemah di situasi Manchester United. Lalu di sini juga ada situasi-situasi yang diperlihatkan ya. Oke, kenapa sih situasi ini bisa berbahaya bagi Manchester United ya? Dari penjelasan Arne Slot, ini ada penekanan, yaitu penekanan terkait dengan permasalahan ya di Manchester United yang ditulis oleh Karl Anka. Ini adalah masalah yang terus-menerus terjadi di Manchester United. Kuncinya ini ada di rest defense. Ternyata apa itu rest defense? Menurut artikel ini, rest defense itu adalah bagaimana konsep yang mendasar ya pada saat bertahan mengacu pada posisi, orientasi, dan tanggung jawab tim ketika menyerang dan seberapa siap mereka bertahan ketika bola hilang. Jadi transisi, ini kelemahan Manchester United, masih dalam transisi. Padahal salah satu yang diinginkan, yang selalu disebutkan oleh Erik ten Hag, dia ingin membangun tim dengan transisi yang bagus di Manchester United. Ditulis juga di artikel ini, untuk sebagian besar karir manajerialnya di Ajax, Erik ten Hag mengirimkan kedua bek sayap untuk bergabung dengan pemain sayap dan penyerang tengah dalam serangan. Idenya adalah untuk membebani lini terakhir pertahanan lawan dan mempertahankan tekanan di sepertiga akhir lapangan. Jadi memang banyak menempatkan pemain di daerah pertahanan lawan, tujuannya adalah memberi tekanan kepada pertahanan lawan ya, dan tidak kehilangan momentum ketika menyerang, karena diharapkan ketika bola itu lepas ya pemain Manchester United yang banyak itu di lini pertahanan lawan mampu memenangkan kembali. Jika tim di Eredivisie berhasil menggagalkan serangan dan membobol gawang Ajax, tanggung jawab akan jatuh pada gelandang bertahan untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan tackle di sekitar garis tengah atau salah satu dari 2 bek tengah yang tersisa untuk menguasai ruang yang luas di lini tengah mereka. Jadi ketika memang ada serangan balik dari lawan, memang yang diandalkan ini adalah gelandang bertahan dan juga 3 bek tengah ya, atau 1 dari inverted biasanya. Ini yang dihadapkan untuk bisa menghadang serangan tersebut. Di mana di Manchester United jelas ya, gelandang bertahannya tidak mampu melakukan dengan baik. Menurut gue seperti itu. Dan musim-musim sebelumnya, bek tengahnya pun juga sering kewalahan, terutama di musim yang lalu. Pendekatan ini berhasil di Amsterdam, di Ajax. Kenapa? Nomor 1, karena Ten Hag mengkomunikasikan ide taktisnya dengan sangat baik selama berada di Ajax. Dengan pemain seperti Dusan Tadic memuji bagaimana perhatian Erik ten Hag ini terhadap detail dan juga pengetahuannya
tentang berbagai skema untuk melakukan pressing. Nomor 2, keuntungan finansial Ajax dibanding dengan tim Eredivisie lainnya memungkinkan Erik ten Hag mendapatkan lebih banyak pemain terbaik di Liga Belanda, yang berarti penyerangnya lebih cenderung mendominasi bek lawan dan beknya lebih mampu menekan penyerang lawan jika mereka berhasil menerobos. Jadi ada talenta terbaik yang bisa direkrut di Ajax Amsterdam ya. Dan juga sebenarnya bagaimana menurut Dusan Tadic, Erik ten Hag ini bisa mengkomunikasikan secara bagus nih keinginannya kepada pemain-pemain lain. Gue nggak tahu apakah ini ada soal masalah bahasa atau seperti apa yang mungkin komunikasi ini bisa jadi terhambat di Manchester United. Nah, di akhir dari artikel ini ya, apakah ini seperti kayak cheat code? Dikatakan seperti itu di artikel ini ya, apa yang dikatakan oleh Arne Slot di konferensi pers, menurut gua ya ini seperti membuka untuk tim lain ya. Pendekatan dari Arne Slot ini dalam wawancara memperlihatkan bahwa ya dia pun juga menyebutkan ya, hanya pertaruhan saja yang dilakukan jika mereka terus-menerus melakukannya dan pemain sayap kami tetap berada pada tempatnya. Tetapi jika mereka kemudian kembali berlari, ini ada situasi yang berbeda. Saya pikir hari ini kami melihat banyak momen di mana penyerang kami ini ya melakukan serangan balik dengan sangat agresif. Ada beberapa momentum di pertandingan menghadapi Liverpool ya mencerminkan pola 4-2-4 ataupun 4-4-2 dari Manchester United. Namun Arne Slot berhasil dan tim Erik ten Hag ini melemah karena perbedaan kapasitas fisik dan eksekusi teknis. Ini penting ya. Dinilai di artikel ini bagaimana McAllister, Szoboszlai dan juga Gravenberch ini betul-betul memberikan tekanan kepada Bruno Fernandes, Casemiro dan juga Kobbie Mainoo. Di saat yang sama, Luis Diaz dan juga Mohamed Salah ini tampil lebih tegas di dalam aksi sepertiga akhir. Pendekatan Erik ten Hag terhadap permainan tergantung pada kumpulan pemainnya yang terbesar, tercepat dan terkuat di lapangan. Melawan Liverpool, mereka tidak lebih baik ya daripada Liverpool. Dan terakhir ditulis juga di artikel ini, apakah ini berarti apa ya? Ini merupakan selesai dari periode Erik ten Hag. Di artikel ini ditulis kurang tepat. Mungkin pembaca jangka panjang ingat bahwa kami menulis artikel serupa setelah 4-0 menghadapi Brentford di musim 2022-2023. Erik ten Hag mengatasi beberapa masalah yang timbul dari kekalahannya menghadapi Thomas Frank dengan merekrut Casemiro, lalu menukar Harry Maguire dengan Rafael Varane di tempat backnya dan meminta David De Gea melakukan tendangan jauh dari gawang. Manajer Manchester United dapat kembali melakukan pergantian personel untuk mengatasi beberapa masalah yang mencolok ya yang muncul di hari Ahad kemarin. Agresivitas Manuel Ugarte di lini tengah akan mempersulit tim untuk mengulangi pendekatan Arne Slot ya. Karena ya salah satu kunci di lini tengah di gelandang bertahan adalah harus agresif dan Casemiro tidak cukup agresif. Erik ten Hag terbuka tentang timnya yang membutuhkan waktu tambahan untuk bisa melakukan integrasi. Menurutnya musim panas di mana beberapa pemain menghadiri turnamen internasional sementara yang lain mengikuti tur pramusim di Amerika dan juga grup selanjutnya yang menghabiskan waktu di Carrington berdampak besar pada kebugaran pemain dan juga adaptasi terhadap tuntutan secara teknis. Harapannya adalah tim akan tumbuh lebih kuat selama bulan-bulan di musim gugur ketika para pemain kembali dari cedera dan mengembangkan ketajaman di pertandingan. Kekhawatirannya adalah bahwa ketika waktu yang diperlukan untuk mengembalikan semua pemain telah berlalu, Erik ten Hag telah meninggalkan periodenya, kurang lebih seperti itu. 3 pertandingan dalam satu musim Liga Premier League dinilai oleh artikel ini terlalu dini untuk mengklaim bahwa sebuah kampanye ya ataupun campaign akan gagal atau bahwa seorang manajer telah berhasil. Manchester United dan Erik ten Hag ini mengetahui ya jalan menuju musim yang sukses ini masih panjang. Jadi mereka harus memikirkan jalan terbaik yang diambil, artinya perbaikan ya. Untuk mengakhiri video ini gue pikir apa yang dikatakan oleh Arne Slot ini ada 2 hal yang bisa diambil. Nomor 1 adalah memang masih ada kelemahan dari formasi dan dengan membuka ini di publik seakan-akan bahwa saya lebih tahu taktikal dibanding dengan Erik ten Hag. Lalu juga ini juga membuka kepada pelatih-pelatih atau manajer lain. Tapi di sisi lain, Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya harus tahu ini sudah diekspos nih, harus bisa melakukan perbaikan. Dan justru poin positifnya adalah dari analisa dari Arne Slot yang menurut gue jujur ini,
jelas kelemahan-kelemahan yang terjadi, dan kelemahan-kelemahan ini setelah di-expose harus bisa diperbaiki menurut gue. Komponen-komponen untuk melakukan perbaikan tersebut mungkin belum komplit, mungkin belum penuh, tapi Manchester United tidak memiliki waktu banyak menurut gue. Harus segera melakukan perbaikan dan harus segera memberikan hasil yang memuaskan. Kurang lebih seperti itu ya membahas artikel ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.